perusahaan penyedia untuk alat-alat peternakan, khususnya peternakan ayam broiler, pedaging, atau peternakan ayam petelur atau disebut ayam. Di sini kami menyediakan berbagai. Kita ketahui bersama kebutuhan kandang untuk sebuah peternakan yang ideal itu harus memiliki kebutuhan yang lengkap dan mencukupi untuk kebutuhan ayam. Mulai dari sistem minum, sistem pakan, sistem ventilasi, sistem brooding, sistem tirai, maupun sistem aqua. Di sini kami akan mencoba menjelaskan setiap sistem dari berbagai macam sistem yang saya sebutkan tadi. Oke, pertama kita bicara masalah sistem minum. Sistem minum kalau di kandang yang terbuka atau open bisa disebut, biasanya pakai alat seperti ini. Ini pakai tempat minum otomatis atau tempat minum seperti ini. Ini biasa untuk kandang yang open, ya. Tetapi untuk masa starter di UC biasanya juga dipakai untuk tambahan kebutuhan minum ayam supaya di UC mudah terjangkau. Baik, kita akan masuk ke sistem minum tadi. Saya akan bicara masalah sistem minum di kandang ayam khusus. Di kandang khusus, sistem minum memakai sistem nipple. Kenapa memakai sistem nipple? Karena populasi di kandang khusus itu hampir 2 kali lipat di kandang dibandingkan kandang open. Kalau di kandang close itu biasanya 1 meter persegi itu untuk 15 ekor, sampai ada yang sampai 18 ekor. Tetapi kalau di open mungkin 7 ekor, 8 ekor. Sehingga kebutuhan minumnya hanya bisa dipakai ini sama ini juga bisa ngatasin. Tapi kalau close harus pakai sistem minum. Nah, ini sistem nipple. Sistem nipple yang kita tawarkan ke peternak itu ada 2 macam. Yang pertama sistem nipple dengan memakai paralon bulat. Nah, paralon bulat di sini sistem kerja nipple dan sistem pemasangan dengan paralon bulat adalah seperti ini. Saya akan jelaskan. Ini sistem paralon bulat. Di sini coba perhatikan, di sini ada karet seal. Karet seal inilah yang menjadi pembantu alat untuk menahan, melengket atau menempel atau terpasang di paralon bulat. Sehingga kekuatannya di sini. Nah, ini memiliki konsekuensi. Namanya elastisitas karet, sewaktu-waktu bisa akan kalah akibat kena air secara terus-menerus. Apalagi air yang sudah tercampur oleh vitamin, obat-obatan. Nah, kalau elastisitasnya terganggu, kadang-kadang menyebabkan kebocoran. Nah, makanya seringkali peternak mengalami keluhan karena sekamnya basah. Dari mana sekam basah? Akibat nipple yang bocor. Kalau sudah sekam basah, amonia tinggi, ayam mudah sakit. Makanya ini salah satu kelemahan kalau nipple pakai paralon bulat. Makanya kita sebagai penyedia akan merekomendasikan peternak memakai nipple dengan paralon kotak. Kenapa kita rekomendasikan kotak? Ini saya jelaskan. Paralon kotak, sistem kerjanya dia memakai drum. Ya, pakai drum. Dan paralonnya lebih tebal. Sehingga kemungkinan bocor kecil. Barangkali kita ketahui bersama, keran-keran air di kamar mandi atau dimanapun itu pakai sistem drum untuk menempel ke dinding. Nah, kenapa sistem drum? Karena dia lebih kuat menahan kebocoran. Ini sama, menahan lebih kuat untuk kebocoran dengan paralon yang lebih tebal dan sistem drum. Inilah yang kita rekomendasikan ke peternak memakai sistem nipple dengan paralon kotak. Kebutuhannya mulai dari regulator sebagai pengatur tekanan air, ya, sampai ke aksesorisnya. Ini untuk penyangga, ya, besi galvanis sebagai penyangga supaya kuat. Kemudian ini handmade sebagai naik turunnya level sistem minum, karena ayam itu mulai dari umur 1 minggu, 14 hari, 21 hari kan ketinggiannya berbeda. Makanya ini perlu winching, ya, atau handmade untuk mengatur ketinggian sistem minum. Baik, kemudian juga ada lagi dosatron juga sebagai pembantunya. Ini dosatron. Nah, dosatron ini biasanya dipasang nanti di luar area ayam di gudang. Ini sebagai pencampur vitamin dan obat-obatan.
ya, memakai dosatron. Jadi dosatron nanti dipasang sebelum regulator. Nah, kemudian juga ada filter. Filter ini untuk menyaring supaya kotoran-kotoran tidak masuk ke sistem nipple sehingga nipple tidak buntu ataupun bocor. Ini dosatron. Kemudian kita masuk ke sistem pakan. Sistem pakan ada dua macam juga, ada yang manual, ada yang otomatis. Kalau kandang di bawah 60 meter, kita merekomendasikan ke peternak lebih baik pakai pakan manual. Seperti apa pakan manual? Seperti ini. Bisa jadi pakai seperti ini, dimulai 5 kilo, 7 kilo, baby chick, super feeder. Tapi kita merekomendasikan memakai super feeder namanya. Kenapa disebut super feeder? Karena pakan ini, tempat pakan ini bisa dipakai mulai di usi sampai panen. Kenapa? Karena dia memiliki bibir atau nampan yang tidak terlalu tinggi, sehingga diusi dengan mudah untuk mematuk makanan yang tersedia di sini secara ad libitum tersedia. Nah, ini memakai sistem klem yang kita pakai. Ini model baru, sistem klem. Ini lebih kuat dengan kapasitas yang lebih besar. Ini lebih kuat. Kita sudah uji. Nanti kita bisa tunjukkan videonya, barangkali ada pelanggan yang ingin melihat bagaimana kekuatan ini. Ini pakai sistem mur, dibuka sehingga lebih mudah untuk dilakukan pembersihan atau pembongkaran. Ini seperti itu. Ada juga ya sistem klem. Ini sistem klem lama. Sistem klem lama. Ini klem ini ya memang ada kelemahannya. Kadang-kadang buka tutupnya ini bisa mudah patah atau bagaimana, sehingga sering ganti klemnya. Ini sistem lama. Kemudian ada lagi sistem seperti ini. Nah, memang sistem seperti ini ada kelemahannya karena bibirnya terlalu tebal, tinggi, jauh jaraknya, sehingga ayam kurang bisa menjangkau dengan baik terhadap ketersediaan pakan di sini. Ini sistem pakan manual untuk kandang yang di bawah 60 meter panjangnya. Kita merekomendasikan pakai manual. Tapi kalau di atas itu kita merekomendasikan pakai pakan sistem otomatis. Kenapa pakai sistem otomatis? Karena di sini posisinya sudah disiapkan hopper sebagai intake pakan. Ini biasanya ditaruh di luar area ayam, di luar kandang yang ada area ayamnya, sehingga anak kandang tinggal memasukkan pakan di sini. Kemudian mari mungkin lebih dekat, dimasukkan ke sini. Di sini ada spiralnya di bawah. Ada spiral ini dari baja. Baja ini kita import dari Afrika Selatan. Karena spiral ini kalau bukan baja itu sangat rentan terhadap mungkin kurang sempurna putarannya atau khawatir putus suatu saat. Nah, kita pakai dari Afrika Selatan. Nah, setelah pakan masuk ke sini, kemudian motor bergerak, membuat spiralnya berputar, mengalirlah pakan dari hopper ini dan jatuh ke setiap wadah yang sudah ada di sekitar 75 cm ya, 75 cm tersedia ini. Pakan jatuh ke sini penuh. Nah, ketika penuh nanti di sini ada sensornya. Sensornya akan memerintahkan motor untuk berhenti. Sehingga ketika pakan sudah penuh, motor berhenti secara otomatis. Sehingga ayam selalu tersedia pakannya dari pakan otomatis. Ini aksesorisnya, mulai dari handbindnya yang bisa menaik turunkan posisi level ketinggian tempat pakan, puli-puli seling, lengkap komplit. Jadi kalau peternak nanti beli ke kita feeding lens yang otomatis, berarti sudah komplit, mulai dari hopper, motor, aksesoris, sensor dan segala macamnya. Kita sensor kita import dari Denmark, hopper dari Afrika Selatan. Kalau hopper ini memang dari China, kita import, termasuk motornya dari China. Inilah sistem feedland yang barusan kita jelaskan. Baik, sekarang kita masuk ke sistem ventilasi. Sistem ventilasi kita mulai dari sel deck dulu ya. Ini sel deck fungsinya adalah sebagai media untuk masuknya udara dari luar kandang untuk masuk ke dalam kandang. Udara luar kandang itu kalau di siang hari pastinya panas, apalagi ketika matahari terik. Nah, closed house konsepnya adalah bagaimana menciptakan suasana di dalam kandang itu sesuai dengan kebutuhan ayam. Kebutuhan ayam itu beragam, mulai dari umur diusik sampai panen. Kalau diusik itu membutuhkan suhu yang lebih tinggi, makanya nanti kita akan jelaskan perlu penghangat.
perlu indukan, ya, perlu heater pemanas. Ya suhunya kurang lebih 38 derajat ya, 37-39 derajat itu untuk masa difusi. Tapi kalau sudah lebih dari masa brooding, masa 14 hari ke atas, itu mungkin butuh suhu yang lebih dingin. Nah, inilah fungsi dari cooling pad atau cell deck, sebutan yang biasa disebut oleh para peternak. Di sini nanti air mengalir dari atas, mengalir ke bawah sini, membasahi ini, sehingga itulah yang menyebabkan udara yang mengalir dari luar masuk ke dalam itu menjadi berubah suhunya, karena sudah dialiri oleh air yang cenderung lebih dingin. Makanya nanti ketika masang sistem air sirkulasi airnya, itu usahakan tandonnya tandon penuh supaya airnya dalam kondisi dingin. Jangan tandon yang di atas kena terik matahari. Kalau airnya sudah panas melewati ini, nanti repot. Airnya yang mengalir panas, udara yang masuk jadi panas. Pencapaian suhu untuk lebih dingin akan lebih sulit. Cell deck ini ada dua macam. Ada yang kualitas bagus, ada yang biasa. Kalau yang bagus ini, lihat coatingannya lebih tebal. Terus ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 3,6 kg. Sedangkan ini kurang lebih 2,9 kg. Kenapa ini lebih berat? Karena jumlah kertasnya lebih banyak. Kalau yang bagus itu jumlah kertasnya paling tidak 84 lembar. Kalau yang kurang bagus itu biasanya di bawah 80 lembar. Ini masalah cell deck atau cooling pad. Nah, kebutuhan cell deck cooling pad ini ada gapnya, frame-nya. Ini frame. Frame ini tujuannya adalah sebagai mengcover untuk instalasi saluran airnya. Karena air yang saya jelaskan tadi yang mengaliri cooling pad di sini itu nanti mengalir dari paralon yang ada di dalam sini. Nanti di paralon itu dilobangi jarak 5 cm, posisinya di atas, sehingga nanti dia seperti air mancur itu dari atas ke bawah membasahi cell deck. Untuk bagian luar dan dalamnya itu basah semua. Jangan hanya satu sisi, tapi dua sisi basahnya. Ini cell deck kita punya getter. Ini dari galvanis ya, seng galvalum ya. Ketebalannya 1,2 mm kita punya ini. Alhamdulillah sampai saat ini masih bagus. Inilah cell deck, sistem ventilasi. Kemudian saya akan bicara sistem ventilasi yang kedua, yaitu dengan blower ya. Blower di sini macam-macam. Coba bisa dilihat, ini macam-macam. Yang 50 ini kita juga punya 36 in, tapi ini mungkin stoknya lagi habis. Nah, 50 ini mulai dari model box fan ya, box fan biasa. Box fan biasa. Ini peternak mungkin tahu. Saya sering kali sampaikan ke peternak. Hati-hati memilih box fan ya. Karena box fan ini ada dua grade sebenarnya, macam-macam grade. Kalau import dari luar itu macam-macam. Nah, perbedaannya itu biasanya terletak pada lapisan galvanisnya, ketebalan plat. Kalau yang biasa umum kadang-kadang saya lihat di lapangan itu platnya lebih tipis, lapisan galvanisnya lebih tipis. Itu menyebabkan korosinya lebih cepat. Mungkin setahun, 2 tahun itu platnya sudah karatan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu nanti bunyinya itu lebih menggaung, lebih bergema karena platnya tipis, lebih menggaung. Kalau yang tebal itu enggak. Ini yang kita pamerkan ini ada yang kita masukkan solusi ada 2 grade. Ini grade 2 ya, ini lebih tipis ini ya. Kalau grade 1 itu yang lebih tebal. Nah, ini box fan 50 in dengan sistem sentrifugal. Sentrifugal itu buka tutupnya setup dari tengah ya. Coba dilihat kamera. Nah, ini dari tengah. Nah, itu kelihatan. Nah, ini sentrifugal ini. Nah, ini sentrifugal, buka tutup setup. Jadi kalau putar dia buka gini. Nah, ini motornya motor Siemens. Kalau ini yang grade 2. Nah, grade 2 ini lebih tipis. Ini lebih tipis, tapi untuk balik-balik dan motornya sama. Jadi yang membedakan grade 1 dan grade 2 adalah terletak di sini saja. Tapi balik-balik sama motor sama aksesorisnya itu sama, ya. Ini yang box fan 50 in. Kemudian kita bicara masalah yang sistem cerobong atau pakai kon fan ya, pakai kon ini. Ini namanya butterfly ya. Kenapa disebut butterfly? Karena bukan untuk udara keluar masuknya itu dari tengah ini. Jadi kalau udaranya masuk, dia akan membuka ini seperti kupu-kupu ini. Seperti kupu-kupu, dia akan beradu di tengah. Sehingga udara lebih los.
Nah, butterfly ini cerobongnya kita ada dua macam. Ini bulat penuh, kalau ini persegi. Nah, ini persegi. Kenapa kita buat ada persegi? Supaya apabila ada kandang yang lebarnya 12 meter membutuhkan papan, kalau dia kita pakai ini mungkin tidak rapi ya. Artinya platnya ini akan berhibit-hibitan sehingga ini akan penyek-penyek. Sehingga kita pakai yang persegi ini biar lebih rapi dan cukup untuk lebar kandang 12 meter. Kalau ini adalah sistem cerobong biasa, konven biasa. Konven biasa ini tidak pakai sistem butterfly, tapi buka tutup udara keluar masuknya itu seperti bokven, pakai setter biasa. Di belakang itu pakai setter biasa. Jadi seperti bokven, ya. Beda sama yang tadi butterfly, ya. Ya, ini sama bagusnya ini. Nah, kemudian kita juga punya kipas multifan, ya. Multifan dengan motornya dari Belanda. Kalau ini motornya merek Siemens, kalau 3 pas, kalau 1 pas no. Siemens ini lisensi Jerman, tumpahannya itu dari Jerman, cuman diproduksi di Cina sehingga Cina yang membuat mereknya, ya. Tapi esensi kumparan itu dari Jerman, Siemens itu. Nah, ini adalah Belanda. Kalau ini murni Belanda ya, multifan ini. Ini motornya mungkin impor langsung dari Belanda. Ini multifan dari Belanda, dari Nederland ini, ya. Nederland. Nah, ini mungkin galvanisnya mungkin juga lebih bagus. Tapi baling-balingnya ini memakai fiber plastik ya, 3 blade fiber plastik. Di lapangan sudah berbagai ternak ada yang coba ini dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Ini yang sistem cerobong, ini yang bokven tadi yang saya jelaskan. Kalau ini pakai inverter kayak motornya di tengah ya. Cuman ini harganya luar biasa ya, ini untuk player biasanya ini harganya 20 jutaan. Ini bisa efisiensi listrik. Nah, kalau ini bokven dengan sistem hammer. Tadi saya jelaskan sentrifugal tadi di tengah. Kalau ini hammer itu di bawah ini. Buka tutup centernya itu dari bawah. Nah, ini kita lihat. Nah, ini pakai ini. Nah, ini hammer ini. Ini sebenarnya model lama sebelum sentrifugal ditemukan. Ini harga mungkin lebih murah ya, lebih murah, tapi lumayan ya, artinya secara manfaat lumayan dibandingin yang sentrifugal. Tidak ada masalah. Motornya juga bisa sama, kalau mau 3 pas pakai Siemens, kalau 1 pas pakai Bosch. Ini sistem ventilasi blower yang kita punya. Kemudian kita masuk ke sistem pemanas ya, sistem pemanas heater ya, ini central heater. Ini LG White Guardian ya, kita import ini dari USA Amerika ya. Ini mempunyai power 250.000 BTU. 250.000 BTU itu mungkin kebutuhan untuk ayam populasi 12.500 ekor. Ya, kalau ini sistem ya, coba ini sistem dari Prancis. Atau sama juga dengan Super Saver ya. Ini 200.000 BTU. Ini untuk 10.000 ekor ayam ini. Untuk 10.000 ekor ayam karena 12.500. Ini lebih mahal ya, lebih bagus, lebih mahal karena powernya lebih besar ya. Kemudian kita punya lagi sistem pemanas dengan bahan bakar solar. Kita punya Remington ya. Remington ini sangat populer di peternak karena dia memiliki kualitas yang lebih baik ya dibanding merek-merek lain. Kenapa? Karena dia jarang sekali peternak mengalami keluhan di Remington ini. Ini berbahan solar. Ini 51 kW ya. 51 kW itu sama dengan 175.000 BTU. Di peternak biasa dipakai ini untuk maksimum 10.000 ekor ayam ya. Itu maksimum, kalau bisa sih di bawah 10.000. Ada lagi yang 36 kW ya. 36 kW itu biasa dipakai untuk populasi maksimum 7.000 ya. Nah, kita juga punya merek lain, Skomet. Skomet ini sebenarnya tidak kalah bagusnya dibanding Remington. Karena mereka ini satu pabrik sebenarnya, cuma lain merek. Ya, jadi ini bisa menjadi opsi bagi peternak untuk memilih pemanas yang berbahan bakar solar. Ini ada juga Zubo, tapi kita ini tidak pasarkan lagi Zubo ya, karena memang yang bagus itu kita populer di peternak itu Remington, kemudian Skomet. Ya, ini sistem pemanas. Baik, semuanya saya sudah menjelaskan bagaimana Tajimat Group of Equipment menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh peternak agar peternak itu lebih mudah, lebih gampang, dan memiliki alat-alat yang sangat baik untuk peternakannya sehingga peternak bisa memperoleh keuntungan yang diharapkan. Karena alat-alat inilah, dengan alat-alat yang baik, maka sistem pemeliharaan ayam itu
bisa mendekati sempurna ya. Karena kalau sistem minumnya sudah baik, pakannya sudah baik, ventilasi sudah baik, heater sudah baik, termasuk terpal, tirai, plafon sudah baik, insya Allah ayam akan memiliki performa yang baik. Apalagi tunjang sama bibit yang baik, pakan yang baik. Sudah banyak peternak yang mengambil produk-produk kita. Kita menyiapkan alat-alat ini, bergerak di alat ini mulai tahun 2009 dan sekarang sudah 2021, berarti hampir menjalani 12 tahun ya. Sudah 12 tahun kita eksis. Setiap pameran di Jakarta maupun Surabaya kita ikut serta dan kita menunjukkan eksistensi semua pelanggan kita yang layani dengan baik. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Karena kalau pelanggan puas, berarti kami sudah menunjukkan keberhasilan dalam melayani. Baik, semuanya yang menyaksikan video ini, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas kepercayaannya yang sudah mengambil alat-alat Tajimaku Poultry Equipment. Mudah-mudahan bisa puas dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.